I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. Daging ayam, beras, dan bahan masakan lainnya. Dalam pergerakan ini terlihat yang lebih berperan yaitu jari dan tangan, terutama ibu jari yang digunakan untuk membersihkan daging dan masakan lainnya, dan jari yang lainnya berperan dalam menahan atau menyangga daging ayam atau bahan makanan yang sedang dibersihkan. Pada jari-jari ini memiliki sendi dan otot. Pada sendi ada sendi-sendi MCP yang menghubungkan jari dengan telapak tangan, dan dua sendi PIP dan DIP yang menghubungkan antara dua ruas jari serta sendi pelana yang ada pada jempol. Pada saat ini juga ada keterlibatan antara otot fleksor dan ekstensor. Otot fleksor ini berfungsi untuk menekuk sendi, seperti pada menekuk siku yang membantu pergerakan dalam mengulek. Kemudian pada otot ekstensor yang berperan dalam meluruskan sendi, yaitu seperti pada saat mengembalikan siku ke semula. Pada gerakan memotong, mengulek, mengaduk, atau menumis pada saat memasak, dalam pergerakan ini menggunakan otot lengan, yaitu trisep dan bisep, yang dimana terlihat ada pergerakan ini ada mengangkat, otot bisep berkontraksi saat menekuk siku, dan menurunkan lengan. Otot trisep meluruskan siku atau meluruskan lengan. Otot trisep berkontraksi, yang menunjukkan peran dari bisep dan trisep. Otot-otot juga banyak terlibat seperti misalnya pada otot lengan, otot bahu, dan pergelangan tangan. Kemudian pergerakan ini juga ada keterlibatan dari sendi. Sendi yang terlibat dalam pergerakan ini yaitu sendi engsel, sendi geser, dan sendi gulung. Sendi engsel yang terletak pada bagian siku yang memiliki satu arah gerak saja. Kemudian sendi geser yang terletak di pergelangan tangan yang berfungsi dalam bergerak menggeser. Kemudian sendi gulung yaitu terletak pada bagian pergelangan tangan yang dimana bisa bergerak ke depan dan ke belakang dan bisa juga ke kanan dan ke kiri. Gerak pada saat mengunyah makanan. Pada saat sate ayam masuk, hal ini memerlukan sebuah pergerakan untuk menghancurkan dan melumatkan sate ayam, yang dimana pada pergerakan ini disebut juga dengan gerakan mekanik. Dalam mengunyah, otot-otot utama yang terlibat langsung dalam pengunyahan adalah otot musculus, otot temporalis, dan otot pterygoideus. Gerakan rahang selama proses pengunyahan dimulai dari gerakan membuka rahang yang dilakukan oleh kontraksi otot pterygoideus. Pada saat bersamaan, otot temporalis, otot masseter, dan otot pterygoideus tidak mengalami aktivitas atau mengalami relaksasi. Makanan atau sate ayam ini akan masuk ke rongga mulut dan disertai dengan proses menutupnya, rahang. Gerakan menutup rahang disebabkan oleh kontraksi otot temporalis, otot masseter, dan otot pterygoideus. Sedangkan otot pterygoideus mengalami relaksasi. Pada saat rahang menutup perlahan, otot temporalis dan otot masseter juga berkontraksi, membantu untuk gigi melumatkan makanan. Kemudian gerak pada saat memasukkan makanan ini untuk dicerna itu merupakan gerakan peristaltik. Gerak ini berperan pada saat makanan sudah menjadi bolus. Bolus merupakan gumpalan yang terbentuk saat sate telah tercampur dengan air liur. Proses ini dimulai saat sate yang sudah dilumatkan dan ditelan didorong ke lambung. Pada lambung ini akan terjadi pemecahan protein dari sate daging ayam yang sudah dimakan. Peran gerak peristaltik ini yaitu untuk mendorong sate melalui sistem pencernaan yang melibatkan kontraksi dan relaksasi otot-otot halus di dinding saluran pencernaan yang bergerak seperti gelombang. Proses pembakaran arang atau kayu untuk membakar sate menghasilkan asap yang mengandung partikel halus seperti karbon monoksida, sulfur dioksida,
dan senyawa organik berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik. Ketika kita mencium aroma makanan yang enak, tubuh kita meresponnya melalui sebuah mekanisme yang disebut dengan refleks sefalik. Aroma sate dibawa oleh molekul volatil, yaitu zat yang mudah menguap dari asap panggangan yang masuk ke dalam saluran pernapasan saat kita menghirup udara. Molekul aroma tersebut masuk ke rongga hidung dan merangsang reseptor penciuman di epitel olfaktori. Sinyal ini dikirim ke otak, khususnya di daerah yang mengelola bau dan selera. Reseptor penciuman di hidung mengidentifikasi bau sate yang kemudian mengaktifkan respons saraf yang dapat mempengaruhi nafsu makan dan proses pencernaan awal. Setelah sistem penciuman diaktifkan, otak merespon dengan memicu produksi air liur di dalam mulut. Ini adalah bagian dari refleks Pavlov, di mana respon fisiologis tubuh terjadi akibat stimulasi sensorik seperti bau makanan. Enzim saliva, terutama amilase, mulai disekresikan bersama air liur. Meskipun peran amilase lebih berkaitan dengan pencernaan karbohidrat, produksi air liur berfungsi sebagai langkah awal dalam mempersiapkan sistem pencernaan untuk makanan. Ketika kita mencium aroma makanan yang enak, tubuh kita meresponnya melalui sebuah mekanisme yang disebut refleks sefalik. Ini adalah reaksi yang dipicu oleh indera penciuman dan penglihatan terhadap makanan yang memberi sinyal kepada tubuh bahwa makanan akan segera dikonsumsi. Sistem saraf kita, khususnya bagian yang disebut sistem saraf parasimpatis, merespon sinyal ini dengan merangsang kelenjar air liur di mulut untuk memproduksi saliva. Proses ini adalah bagian dari persiapan tubuh untuk mencerna makanan. Saliva mengandung enzim-enzim yang membantu pencernaan seperti amilase yang memulai pemecahan karbohidrat. Selain itu, air liur juga membantu melumasi makanan agar lebih mudah ditelan. Secara evolusi, refleks ini penting karena membantu tubuh mempersiapkan proses pencernaan sejak dini, meningkatkan efisiensi pencernaan dan penyerapan nutrisi dari makanan. Mengkonsumsi kacang tanah dapat memberikan berbagai pengaruh pada sistem pencernaan, baik positif maupun negatif, tergantung pada kondisi individu dan cara konsumsinya. Kacang tanah kaya akan serat yang membantu memperlancar proses pencernaan dan mencegah sembelit, serta berperan sebagai prebiotik yang mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus. Selain itu, kandungan lemak sehat di kacang tanah, khususnya lemak tak jenuh tunggal, dapat membantu penyerapan vitamin larut lemak dan mendukung kesehatan usus secara keseluruhan. Namun, karena kandungan lemaknya yang tinggi, kacang tanah bisa memperlambat pencernaan dan memicu rasa kenyang lebih lama, yang pada beberapa orang mungkin menyebabkan perut kembung atau gangguan lambung. Selain itu, kacang tanah juga merupakan salah satu alergi paling umum, dan bagi individu yang alergi konsumsi kacang tanah dapat menyebabkan reaksi serius, termasuk gangguan pencernaan seperti mual, kram perut, atau diare. Konsumsi berlebih juga dapat menyebabkan gas atau diare, terutama jika kacang tidak dikunyah dengan baik atau dikonsumsi dalam bentuk olahan yang tinggi garam atau gula. Daging ayam sebagai sumber protein hewani berkualitas tinggi memiliki pengaruh signifikan terhadap sistem pencernaan. Ketika dikonsumsi, protein dalam daging ayam dipecah oleh enzim di lambung dan usus halus menjadi asam amino yang penting untuk perbaikan jaringan dan fungsi kekebalan tubuh. Daging ayam juga mengandung lemak, terutama jika dikonsumsi dengan kulit yang dapat memperlambat pencernaan dan memicu rasa kenyang lebih lama. Metode pengolahan yang sehat seperti memanggang atau merebus lebih baik untuk pencernaan dibandingkan menggoreng atau membakar, yang dapat menghasilkan senyawa berbahaya. Daging ayam tidak mengandung serat sehingga konsumsi tanpa sayuran dapat menyebabkan sembelit. Oleh karena itu, sebaiknya diimbangi dengan sumber serat. Beberapa orang mungkin mengalami sensitivitas atau alergi terhadap protein daging ayam, dan konsumsi berlebih terhadap sumber nabati bisa mengganggu keseimbangan mikrobiota usus. Makan daging ayam yang gosong bisa berdampak negatif pada kesehatan, terutama jika dikonsumsi secara teratur. Proses pembakaran atau pemanggangan daging pada suhu tinggi dapat menghasilkan senyawa kimia berbahaya seperti amin heterosiklik dan polisiklik hidrokarbon aromatik. Kedua senyawa ini dikenal memiliki sifat karsinogenik, artinya dapat meningkatkan risiko kanker pada manusia. HCA terbentuk ketika asam amino gula dan
kreatin atau komponen daging otot bereaksi pada suhu tinggi. PAH terbentuk ketika lemak dari daging menetes ke sumber panas seperti arang, menghasilkan asap yang kemudian menempel pada permukaan daging. Konsumsi jangka panjang dari daging yang terpapar senyawa ini dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker, termasuk kanker usus besar, lambung, pankreas, dan prostat. Daging ayam mengandung protein yang diperlukan tubuh. Namun, jika mengonsumsi daging ayam dalam jumlah yang besar dan dalam jangka waktu yang panjang, dapat memberikan asupan kalori yang tinggi. Ketika tubuh mengonsumsi lebih banyak kalori daripada yang dibutuhkan, kelebihan kalori tersebut akan disimpan sebagai lemak. Lemak yang terus bertambah dalam tubuh akan meningkatkan beban kerja jantung. Karena tubuh membutuhkan lebih banyak darah untuk mengaliri jaringan. Hal ini mengakibatkan jantung harus memompa darah lebih kuat, sehingga mengakibatkan peningkatan frekuensi denyut jantung dan tekanan darah. Garam mengandung natrium. Daging ayam yang dibumbui dengan garam yang banyak dapat mengakibatkan kandungan natrium yang tinggi pada daging ayam. Ketika tubuh menyerap terlalu banyak natrium, cairan akan ditahan di dalam darah, sehingga volume darah akan meningkat. Volume darah yang lebih besar ini meningkatkan tekanan pada dinding arteri yang menyebabkan peningkatan tekanan darah. Timun mengandung kalium yang dapat menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Ketika konsentrasi natrium di dalam darah meningkat karena konsumsi makanan tinggi garam, tubuh akan menahan lebih banyak cairan untuk mempertahankan keseimbangan osmotik yang meningkatkan volume darah dan tekanan darah. Dengan mengonsumsi timun pada acar, maka akan dihasilkan kalium. Kalium akan membantu mendorong cairan kembali ke dalam sel sehingga mengurangi volume cairan di luar sel termasuk dalam darah, sehingga dapat mengurangi frekuensi denyut jantung yang tinggi dan menurunkan tekanan darah. Kacang tanah mengandung lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda yang membantu menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat dalam darah yang berpotensi mengurangi risiko penumpukan plak di arteri. Dalam pembuatan sate ini, kacang digoreng menggunakan minyak kelapa sawit. Hal ini bisa meningkatkan kadar lemak jenuh dan trans dalam tubuh. Kandungan lemak jenuh, kacang tanah, dan minyak kelapa sawit akan menempel di dinding pembuluh darah dan membentuk plak yang mengurangi elastisitas arteri, sehingga peredaran darah terhambat. Peredaran darah yang terhambat dapat menyebabkan frekuensi jantung dalam memompa darah, sehingga terjadi kenaikan tekanan darah. Lontong terbuat dari beras yang mengandung karbohidrat yang baik sebagai penambah energi dalam tubuh. Namun, kekeliruan dalam pengelola dapat memberikan dampak buruk bagi tubuh. Seperti pada proses pembuatan lontong dibungkus dengan plastik. Plastik yang dipanaskan dengan suhu tinggi dapat melepaskan bahan kimia yang berbahaya seperti bisphenol A atau BPA, yang mana ketika lontong dikonsumsi, BPA akan masuk ke dalam tubuh. BPA dapat merusak sel-sel endotel, yaitu lapisan pembuluh darah yang berfungsi mengatur pelebaran pembuluh darah. BPA juga dapat mengurangi produksi nitrik oksid atau NO, yaitu senyawa yang dihasilkan endotel untuk menjaga pembuluh darah tetap rileks dan terbuka. Saat produksi NO menurun, sel-sel endotel tidak dapat melebar secara optimal, sehingga terjadi penyempitan pembuluh darah. Akibatnya, aliran darah terhambat, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah.